Salam semangat semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Adapun hal-hal yang akan dibahas di antaranya. Apa itu asesmen? Persegesaran paradigma asesmen, fungsi asesmen, prinsip asesmen, 3 konsep asesmen, jenis-jenis asesmen, teknik asesmen, dan format asesmen. Adapun pada video bagian kedua akan dijelaskan hal-hal berikut ini. Kurikulum dan asesmen, 2 cara asesmen aktif yang melibatkan murid, merancang tindak lanjut asesmen, umpan balik, prinsip-prinsip umpan balik, dan net tangga umpan balik. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang difungsikan sebagai bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran. Asesmen tidak hanya sekadar penilaian kemampuan murid dalam bentuk angka, tetapi lebih ditekankan pada pemantauan perkembangan belajar murid dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Pergeseran paradigma asesmen juga menekankan bahwa asesmen memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk evaluasi diri guru dalam mengelola pembelajaran dan memberikan laporan kemajuan belajar murid sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pergeseran paradigma asesmen menandai transformasi konsep dari sekadar penilaian kemampuan murid menjadi suatu proses yang lebih holistik. Sebelumnya, asesmen diartikan sebagai akhir penilaian dalam bentuk nilai angka, namun paradigma baru menempatkan fokus pada pemahaman pembelajaran murid melalui informasi yang diperoleh dari proses asesmen. Asesmen kini berperan sebagai alat yang membantu pemantauan perkembangan belajar, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyediakan informasi untuk peningkatan pembelajaran. Perubahan ini memungkinkan asesmen menjadi lebih efektif dalam merespons kebutuhan unik setiap murid, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar, dan meningkatkan kualitas keseluruhan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung pembelajaran yang lebih bermakna. Fungsi asesmen sangat luas dan melibatkan peran penting dalam konteks pendidikan. Pertama-tama, asesmen berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan informasi yang utuh mengenai pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Sebagai umpan balik, asesmen memberikan gambaran kepada guru, murid, dan orang tua mengenai kemajuan belajar dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Kedua, asesmen juga memiliki peran sebagai evaluasi diri bagi guru dalam mengelola pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil asesmen untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, menentukan materi yang perlu diperbaiki atau diperdalam, serta mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif. Ketiga, asesmen adalah sebagai laporan kemajuan belajar murid yang bersifat sederhana dan informatif. Asesmen memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pencapaian murid, bukan hanya sebatas nilai angka. Terakhir, asesmen berfungsi sebagai bahan refleksi bagi murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, merencanakan strategi belajar yang lebih efektif, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, asesmen bukan hanya sekadar alat evaluasi, tetapi juga instrumen yang mendukung perbaikan kontinu dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen merupakan pedoman atau asas yang mendasari pelaksanaan proses evaluasi dalam pembelajaran. Beberapa prinsip utama adalah: pertama, asesmen harus diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Artinya, asesmen bukan hanya berfungsi sebagai alat penilaian akhir, melainkan juga sebagai sarana untuk memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan informasi yang utuh. Kedua, asesmen harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan umpan balik. Guru memiliki keleluasaan dalam menentukan teknik, metode, dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen harus adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Keberlanjutan,
dan keberlanjutan evaluasi ditentukan oleh keadilan dalam penilaian, proporsi antara asesmen dengan tujuan pembelajaran, validitas instrumen penilaian, dan konsistensi hasil evaluasi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, asesmen dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, mendalam, dan berpihak kepada kemajuan dan kebutuhan belajar murid. Ada 3 konsep asesmen yang memiliki perbedaan signifikan dalam fungsinya dalam konteks pembelajaran, yaitu: pertama, asesmen for learning, atau yang juga dikenal sebagai asesmen formatif, bertujuan untuk mendukung pembelajaran aktif dan berkesinambungan. Fungsinya mencakup diagnosa kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid, memberikan umpan balik secara berkelanjutan untuk perbaikan proses pembelajaran, serta menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung motivasi belajar. Asesmen for learning lebih bersifat formatif dengan fokus pada pengembangan kemampuan murid sepanjang pembelajaran. Contohnya adalah umpan balik yang diberikan guru secara berkala kepada murid selama proses pembelajaran untuk membantu mereka memahami kemajuan mereka dan perbaikan yang dapat dilakukan. Kedua, assessment of learning atau asesmen pada akhir pembelajaran memiliki tujuan utama sebagai alat evaluasi untuk menilai pencapaian hasil belajar murid pada periode tertentu. Assessment of learning bersifat sumatif, memberikan umpan balik mengenai sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil dari asesmen ini seringkali dijadikan dasar untuk memberikan nilai akhir atau membuat keputusan terkait kelulusan. Contohnya adalah ujian akhir semester yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai pencapaian belajar murid selama periode pembelajaran. Proyek akhir tahun atau presentasi besar yang menunjukkan pemahaman mendalam murid terhadap suatu topik. Terakhir, asesmen as learning berfokus pada peran aktif murid dalam mengelola dan merancang proses asesmen mereka sendiri. Murid tidak hanya menjadi objek penilaian, tetapi juga aktor yang terlibat dalam merumuskan prosedur, kriteria, dan rubrik asesmen. Dalam konteks ini, asesmen as learning berfungsi sebagai refleksi diri, di mana murid menjadi penilai bagi diri mereka sendiri dan teman-teman sekelas. Asesmen ini lebih menekankan pada pemberdayaan murid untuk memahami dan mengelola proses belajar mereka sendiri. Contohnya adalah proses penilaian diri, di mana murid merumuskan tujuan pembelajaran pribadi, mengevaluasi kemajuan mereka, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Terdapat 3 jenis utama asesmen, yaitu 1. Asesmen diagnostik adalah jenis asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran atau sebelum memulai suatu topik atau materi tertentu. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah untuk mengidentifikasi kemampuan, pengetahuan, dan kebutuhan belajar awal dari para peserta didik. Dengan melakukan asesmen diagnostik, guru dapat memahami tingkat pemahaman murid terhadap konsep atau materi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Instrumen yang digunakan dalam asesmen diagnostik dapat beragam, termasuk tes tertulis, pertanyaan lisan, atau tugas praktik yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan awal murid terkait topik tertentu. Hasil dari asesmen diagnostik memberikan gambaran kepada guru mengenai tingkat pemahaman awal murid, memungkinkan guru untuk merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. 2. Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang terjadi selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkala kepada murid dan guru. Tujuannya adalah memahami sejauh mana murid memahami materi dan memberikan peluang perbaikan. Berbeda dengan asesmen sumatif, asesmen formatif bukan hanya tentang memberikan nilai akhir, tetapi juga tentang memahami proses belajar. Tekniknya melibatkan pertanyaan kelas, diskusi, dan tugas formatif dengan umpan balik yang dapat bersifat verbal atau tertulis. Melalui asesmen formatif, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan murid. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pembelajaran responsif yang fokus pada pengembangan individual murid, menjadikannya instrumen yang penting dalam membentuk proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. 3. Asesmen sumatif adalah bentuk evaluasi
yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian dan pemahaman murid terhadap materi pelajaran secara keseluruhan. Tujuan utama dari asesmen sumatif adalah memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Umumnya, asesmen sumatif menghasilkan nilai atau skor yang mencerminkan tingkat pencapaian belajar murid, dan hasilnya sering digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti menentukan kelulusan atau mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Dalam konteks ini, asesmen sumatif bersifat lebih akhir, menyoroti pencapaian akhir murid dan memberikan gambaran umum tentang keberhasilan mereka dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan selama suatu periode pembelajaran. Terdapat 3 teknik asesmen yang umumnya digunakan dalam konteks pendidikan, yaitu: pertama, teknik observasi melibatkan pengamatan guru terhadap murid secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus pada aktivitas keseluruhan maupun individu. Guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perkembangan dan kemajuan belajar murid. Contohnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris, guru dapat mengamati peningkatan kepercayaan diri murid dalam berbicara bahasa Inggris selama periode observasi. Kedua, teknik performa berkaitan dengan evaluasi hasil kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh murid. Hal ini dapat mencakup presentasi, pidato, permainan olahraga, atau proyek kreatif. Guru atau murid dapat memberikan penilaian terhadap kemampuan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Misalnya, murid diminta membuat karangan puisi atau brosur sebagai bentuk performa evaluasi. Ketiga, teknik tes tertulis dan lisan digunakan untuk menguji pengetahuan murid melalui pertanyaan tertulis atau lisan. Tes tertulis dapat mencakup pilihan ganda, esai, atau bentuk lainnya, sementara tes lisan melibatkan pertanyaan langsung dan jawaban secara lisan. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan hafalan murid terhadap suatu materi pelajaran. Meskipun teknik ini biasanya digunakan untuk menguji tingkat pengetahuan, namun dapat diarahkan untuk menguji pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan ketiga teknik asesmen ini, guru dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang pencapaian belajar murid dalam berbagai konteks dan jenis penilaian. Format asesmen terdapat 2 kategori utama, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional adalah suatu bentuk penilaian yang umumnya melibatkan tes atau ujian berupa pilihan ganda, benar salah, atau esai. Format ini biasanya digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman murid terhadap materi pelajaran. Contoh asesmen tradisional mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau tugas tertulis dengan format tertentu. Kelemahan utama dari asesmen tradisional adalah keterbatasannya dalam mengukur keterampilan praktik, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Asesmen alternatif adalah suatu bentuk penilaian yang lebih beragam dan holistik daripada asesmen tradisional. Format ini melibatkan metode penilaian yang mencakup berbagai bentuk, seperti pertanyaan terbuka, permainan peran, demonstrasi, praktik langsung, eksperimen, proyek, dan portofolio. Asesmen alternatif dirancang untuk mengukur keterampilan praktik, kemampuan berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Contoh asesmen alternatif melibatkan proyek-proyek siswa, penugasan berbasis kinerja, atau pengembangan portofolio yang mencerminkan pemahaman dan perkembangan holistik murid dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, asesmen alternatif lebih bermakna dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan belajar siswa. Asesmen tradisional cenderung terbatas dalam mengukur pemahaman mendalam dan keterampilan analitis murid. Di sisi lain, asesmen alternatif lebih mampu mengakomodir hal-hal yang sulit diukur oleh asesmen tradisional. Asesmen alternatif memiliki keuntungan dalam mengukur keterampilan praktik, kemampuan berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Guru dapat menggabungkan keduanya dengan memilih metode asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan murid.
Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik asesmen bagian pertama. Selanjutnya, akan dijelaskan pada video bagian kedua. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.